Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya masih mau melanjutkan terkait dengan kode etik yang pembahasan kita yang lalu untuk memberikan hal-hal yang lebih konkret kepada kita semua. Materi-materi ini dapat mendapatkan suatu kesempurnaan di dalam pengejaran kode etik hukum kesehatan ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan hal tersebut, yang ingin saya berikan contoh pada kesempatan ini adalah terkait dengan aspek hukum kode etik di dalam asuhan keperawatan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Tentu kita berangkat dari awal pembahasan kita bahwa memang etik itu etos, ya, yang berarti bahwa kebiasaan yang baik atau yang seharusnya. Jadi dia semacam suatu tindakan yang baik atau yang seharusnya, yang sebaiknya yang seharusnya dilakukan. Dalam organisasi profesi kesehatan, pedoman baik telah dirumuskan dalam bentuk kode etik. Jadi kode etik terkait dengan kedokteran ada, kode etik terkait dengan keperawatan ada, dan kode etik kesehatan secara umum juga ada. Nah, itulah kemudian tentu itu dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menjalankan sebuah profesi. Nah, terus kemudian bahwa yang saya ingin berikan contoh di sini bahwa asas dasar dalam pedoman kode etik dijabarkan melalui 6 asas etik. Ada 6 asas etik dalam penjabaran itu. Yang pertama, menghormati klien. Klien ini kan sebenarnya di dalam pelayanan kesehatan mempunyai hak untuk mengetahui dan turut memutuskan bentuk tindakan yang dilakukan terhadapnya. Dalam hal seperti ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya dalam kode etik itu bahwa seorang klien itu dia berhak untuk mengetahui dan memutuskan apa yang mau diperlakukan padanya. Saya juga pernah kena musibah waktu itu dan masuk di rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan namanya, di Makassar ini. Dan terus kemudian waktu itu saya sempat diimpus sekitar 2 tahun lalu kalau tidak salah itu. Lalu kemudian waktu itu betul diimpus dan ada satu memang saya rasa perawat itu kalau dia datang saya merasa senang gitu. Karena kalau dia datang dia senang bukan karena perawatannya, ya, bukan karena apa namanya wajahnya, bukan. Mereka datang itu membawa senyum, membuat saya merasa tenang. Tapi ada satu, kalau itu yang satu datang, dipastikan saya punya tekanan darah naik. Kenapa? Caranya memberikan sebuah tindakan kepada saya waktu itu memang lain daripada yang lain. Bayangkan kalau orang sementara tidur, Pak, ini saya pasiennya, sementara tidur, lalu kemudian tiba-tiba langsung datang perawatnya, langsung ndak kasih bangun kita, langsung airnya di atas lagi kosong begitu, tiba-tiba airnya dipegang-pegang begitu, kemudian Pak ini mau diganti Pak, orang tidur Pak, diajak ngomong. Kalau datang langsung pegang itu infus, waduh itu naik pasti tensi saya. Kalau datang dokter yang satu yang aslinya kan dia perawat, datang dokternya saya ditensi pasti naik. Kelihatan, kenapa naik Bu? Kok kemarin tidak? Bilang iya begitu memang karena dia kaget gitu. Saya bertanya kepada teman-teman ahli, apa namanya yang seperti itu? Itu namanya ternyata itu adalah communication traffic, ya. Communication trafficnya tidak bagus. Kalau penyanyi itu kira-kira namanya face controlnya begitu. Jadi membuat kita tidak nyaman mendengarkan gitu. Jadi dia namanya kalau ilmu kesehatan itu communication traffic. Nah, jadi komunikasinya gitu. Sebenarnya tujuannya maksudnya bagus untuk memberikan pasien, tapi komunikasinya. Nah, inilah maksudnya kode etik itu asasnya itu menghormati klien. Klien itu sama kalau dalam bidang pengacaraan, itu klien harus dihargai, Bu. Bagaimanapun juga tanaman Anda itu adalah klien Anda. Gitu. Yang kedua adalah tentu adalah kejujuran. Itu secara gambaran umumnya kode etik ini yang perlu saya sampaikan. Kejujuran dalam memberikan informasi maupun dalam berbagai tindakan asuhan keperawatan, seseorang itu tenaga kesehatan hendak didasari oleh kejujuran mengenai hal yang terjadi terhadap klien, termasuk apabila terdapat risiko yang akan dihadapi. Saya pikir
terkait dengan jujur, dengan berkata baik, saya lebih cenderung menggunakan berkata baik. Karena kenapa? Dari segi etik. Dari segi etik. Dari segi etik, dalam hal ini adalah etik sesungguhnya itu kebiasaan yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Jadi semua jujur itu adalah baik. Jadi bagi saya kepandaian seseorang dalam etik itu adalah menggunakan tindakan dan perkataan yang baik, begitu kira-kira. Tidak semestinya, tidak harusnya kemudian jujur itu menyelamatkan. Kalau orang stroke, orang jantungan, ditanya anaknya kecelakaan di rumah sakit, kenapa anak saya Pak? Oh anak tak, pokoknya bengkok semua kepalanya, bengkok semua tulangnya itu. Jangan begitu juga. Artinya berkata baik lah bagi saya. Sekalipun, ya mungkin saya katakan, sekalipun itu bohong. Memang di asas ini saya katakan bahwa jujur. Tapi maksudnya jujur ini adalah sama dengan, saya tidak bisa, karena ini kan sebenarnya yang saya ingin sampaikan antara kejujuran dan kebaikan itu tergantung kepandaian. Berkata baik itu jauh lebih baik daripada berkata jujur yang sesungguhnya, karena kalau kita mengambil daripada kata, makna daripada etik, etos. Jadi kebaikan yang harus ditonjolkan. Kalau filsafat itu kan ada tiga cabang filsafat. Yang pertama rasional. Rasional itu melahirkan suatu benar salah. Cabang filsafat yang kedua itu adalah etika. Etika itu baik buruk. Cabang filsafat yang ketiga apa? Adalah estetika. Indah tidak indah gitu. Tidak merugikan. Tenaga kesehatan wajib mengutamakan tindakan yang tidak merugikan klien, termasuk mengupayakan risiko yang paling minimal atas tindakan dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak perlu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian manfaat. Semua tindakan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap klien haruslah memberi manfaat yang bertujuan mengurangi penderita. Jadi pada prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah niat sucinya adalah sesuatu yang tentu adalah memiliki manfaat bagi klien. Kemudian kerahasiaan, ya tentu kerahasiaan bahwa setiap klien memiliki privasi dan kerahasiaan yang harus dihormati oleh tenaga kesehatan yang mampu menjaga meskipun klien telah meninggal. Artinya, saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang harus kita coba untuk tetap rahasiakan kepada kepada seorang klien. Itu tidak boleh serta-merta kita mencoba untuk memberikan sekalipun kliennya sudah meninggal. Nah, itulah yang namanya profesi. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang perlu diperpahami bahwa mengkultuskan diri kita sebagai profesi itu kemudian pertanggungjawaban kita kepada etika atau kemudian etos. Yang kedua adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Itu. Jadi semua profesi kita itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kelak di kemudian hari. Itulah kemudian pentingnya untuk kemudian kita pahami yang namanya dunia profesi atau etika dan profesi, karena memang akan kelak kita akan mendapatkan sebuah pertanyaan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya menduga bahwa Tuhan tidak akan pernah bertanya di kemudian hari, Ibu Dahlia, kenapa engkau menjadi perawat? Ibu Nurwindi, kenapa engkau menjadi perawat? Atau kenapa engkau menjadi kepala rumah sakit? Pak Rahmat, kenapa engkau menjadi kepala dinas? Pak Muhammad Saleh, kenapa engkau menjadi menteri? Saya yakin Tuhan tidak bertanya begitu. Kenapa? Tuhan tidak bertanya kenapa. Tapi yakin ada pertanyaan yang muncul nanti yang kita wajib kita jawab. Adalah bagaimana Ibu Dahlia waktu engkau menjadi kepala puskesmas? Bagaimana caranya Ibu Nurwindi pada saat engkau menjadi pegawai rumah sakit? Bagaimana engkau lakukan Pak Muhammad Saleh ketika engkau menjadi menteri kesehatan? Pertanyaan epistemologi, pertanyaan bagaimana, inilah kemudian yang harus kita jawab nantinya. Bagaimana? Beda dengan kenapa. Kalau pertanyaan kenapa, saya pikir kenapa Pak Tawari jadi dosen? Mungkin pertanyaan itu tidak perlu pertanyakan nanti di pertanggungjawaban kita. Tapi bagaimana caranya Pak Tawari menjadi dosen? Nah, inilah kemudian yang tentu dalam profesi itu tentu harus kita jawab semua. Dari mana engkau mendapatkan harta Pak Tawari? Dan kemana
engkau menyalurkan harta itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bercerita tentang epistemologi. Jadi bukan karena kita mendapatkan sebuah prestise besar, lalu kemudian kita dijustifikasi bagi sebuah orang yang selamat dari pada pertanyaan-pertanyaan yang kelak kemudian hari. Keadilan, pelayanan kesatuan wajib memberikan rasa adil tanpa diskriminasi dengan tidak memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, jenis penyakit yang diderita oleh klien. Memang betul-betul bahwa kita harus mencoba untuk mengedepankan namanya keadilan. Keadilan itu paling tidak ada dua pandangannya. Ada keadilan yang sama rata, ada keadilan yang proporsional. Keadilan yang sama rata, ya pokoknya kalau satu mahasiswa di sini dikasih semua nilai A, gitu. Apakah itu adil? Ternyata menggunakan teori keadilan sama rata tidak cocok dipakai di mahasiswa.